Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis sintaks. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Raican Faizur Rahman, kemudian saya sendiri Muhammad Driaudin, lalu Ahmad Aksin SM. Langsung saja masuk ke materi pertama. Pertama adalah pengertian. Bagian kedua dari compiler bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh lexical analysis. Tugas dari syntax analyzer adalah Yang pertama, pengelompokan token-token ke dalam kelas sintaks. Bentuk sintaks seperti prosedur, statement, dan expression. Kemudian, grammar adalah sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Grammar dipakai oleh syntax analyzer untuk menentukan struktur dari program bersumber. Kemudian untuk proses pendeteksiannya, pengenalan token disebut dengan parsing. Maka syntax analysis sering disebut dengan parser atau syntax analyzer. Bahan sintaks yang dihasilkan digunakan untuk semantic analyzer yang bertugas untuk menemukan maksud dari program sumber. Misalnya, operator penjumlahan, maka semantic analyzer akan mengambil aksi apa yang harus dilakukan. Terdapat statement sebagai contoh A plus B kali C plus B akan menghasilkan bentuk analisis faktor, term, dan expression. Next. Ini adalah sebagai contohnya. Tadi statement A plus B kali C plus D akan menghasilkan bentuk faktor, term, dan expression. Bisa dilihat bagiannya, di mana ekspresi akan diterjemahkan menjadi term. Term itu akan diterjemahkan lagi menjadi kedua bentuk. Tiga bentuk, yaitu ada term, terus simbol operasi, kemudian ada faktor. Kemudian dari term itu diturunkan jadi faktor, dari faktor dengan menjadi expression. Kemudian expression itu mencakup ekspresi plus term. Kemudian itu diturunkan lagi sampai menjadi A. A itu penurunan dari faktor. Kemudian B juga faktor. Kemudian yang C juga faktor. Kemudian D itu juga faktor. Dari sini kita bisa melihat bahwa semua itu diturunkan menjadi bentuk yang terakhir, yaitu menjadi bentuk faktor. Next. Kemudian syntax tree. Pohon sintaks atau pohon penurunan atau syntax tree parse tree berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Misalnya S memproduksi AB, kemudian A memproduksi A kecil, A besar, kemudian A. Kemudian B besar memproduksi B kecil, B besar, kemudian B. Next. Parsing atau proses penurunan. Parsing dapat dilakukan dengan cara yang pertama, penurunan terkini atau leftmost derivation, yaitu simbol variabel yang paling kiri diturunkan tuntas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penurunan terkanan, rightmost derivation. Variabel yang paling kanan diturunkan atau dituntaskan terlebih dahulu. Sebagai misal, terdapat ingin dihasilkan string AA BB AA dari konteks free language S A besar S besar A atau A S A atau B. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Richard. Ya, saya akan melanjutkan materi metode parsing. Di metode ini perlu memperhatikan 3 hal, yaitu waktu eksekusi, penanganan kesalahan, dan penanganan kode. Parsing juga digolongkan menjadi top down dan bottom up. Yang top down itu penelusuran dari root ke leaf atau dari simbol awal ke simbol terminal. Metode ini meliputi backtrack atau backup, atau bisa disebut juga brute force. Yang kedua, no backtrack, atau yang disebut juga recursive descent parser. Masuk ke bottom up, metode ini melakukan penelusuran dari left ke root. Next.
Kita masuk ke brute force parsing. Memilih aturan produksi mulai dari kiri, mengekspan simbol non-terminal sampai pada simbol terminal. Yang ketiga, bila terjadi kesalahan string atau tidak sesuai, maka dilakukan backtrack. Algoritma ini membuat pohon parsing secara top-down, yaitu dengan cara mencoba segala kemungkinan untuk setiap simbol non-terminal. Contoh dari language dengan aturan produksi sebagai berikut. S memproduksi A kecil, A besar, D kecil, atau A kecil, B besar. Yang selanjutnya, A besar memproduksi B kecil dan C kecil, dan selanjutnya B besar memproduksi C kecil, C kecil, D kecil, dan D kecil, D kecil, C kecil. Next. Kelemahan dari metode brute force ini adalah mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat pada saat waktu eksekusi. Yang kedua, mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Yang ketiga, memakan banyak memori karena membuat backup pada lokasi backtrack. Yang keempat, grammar yang memiliki recursive query tidak bisa diperiksa sehingga harus diubah dulu sehingga tidak recursive query. Karena recursive query akan mengalami loop yang terus-menerus. Contoh dari brute force, terdapat grammar atau tata bahasa G sama dengan VTBS, di mana V itu simbol non-terminal variabel dan S simbol awal. String yang diinginkan adalah I kali I. Aturan produksi P yang dicobakan adalah produksi T, T plus E, T min E, dan seterusnya, sehingga diterima. Yang kedua, contoh, meskipun ada recursive query tetapi tidak diletakkan sebagai aturan yang paling kiri. Bisa dipahami contohnya seperti ini. Next. Selanjutnya, aturan produksi dari brute force. Aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan, hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Sebuah produksi dalam bentuk A, beta A merupakan produksi rekursif kanan dan beta merupakan kumpulan simbol variabel dan terminal. Contohnya S produksi D dan S besar, B besar produksi A kecil, D kecil, dan B besar. Bentuk produksi yang rekursif kiri, contohnya A besar produksi A besar beta merupakan produksi rekursif kiri. Contohnya S produksi S besar, D kecil, B memproduksi B besar, A kecil, D kecil. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Aturan produksi brute force. Produksi yang rekursif kanan akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kanan, sedangkan produksi yang rekursifnya kiri akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kiri. Nah, contohnya konteks free grammar dengan aturan produksi sebagai berikut. S memproduksi A kecil, A besar, C kecil. A memproduksi A besar, B kecil, dan epsilon. Nah, bisa dilihat pohonnya. Aturan produksi brute force. Kalaupun tidak mungkin menghilangkan rekursif kiri dalam penyusunan aturan produksi, maka produksi rekursif kiri diletakkan pada bagian belakang atau terkanan. Hal ini untuk menghindari looping pada awal proses parsing yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pak juga. Metode ini jarang digunakan karena semua kemungkinan harus ditelusuri sehingga butuh waktu yang cukup lama serta memerlukan memori yang besar untuk penyimpanan stack, backup, lokasi, backtrack. Metode ini digunakan untuk aturan produksi yang memiliki alternatif yang sedikit. Parsing.
recursive decision parser. Parsing dengan recursive decision parser itu salah satu cara untuk mengaplikasi bahasa konteks free. Terus simbol terminal maupun simbol variabelnya sudah bukan sebuah karakter besar leksial sebagai simbol terminalnya, besar sintaks sebagai simbol variabelnya atau non terminalnya, dengan cara penurunan secara rekursif untuk semua variabel dari awal sampai ketemu terminal. Nah, terus tidak pernah mengambil token secara mundur dalam kurung backtracking. Terus beda dengan Turing yang selalu maju dan mundur dalam melakukan parsing. Nah, ini adalah aturan produksi memakai recursive decision. Semua simbol variabel dijadikan prosedur atau fungsi. Yang kedua, jika ketemu simbol terminal pada aturan produksi, maka panggil prosedurnya. Yang ketiga, penelusuran bersifat top down, mengikuti sintaks sesuai pola pada diagram sintaks. Yang keempat, fungsi atau prosedur ditulis untuk setiap non-terminal dari suatu produksi. Setiap fungsi atau produksi akan melemparkan nilai benar atau salah, bergantung pada apakah fungsi tersebut mengenali substring yang diterima sebagai ekspansi dan non-terminal. Nah, ini contohnya bisa dipahami dan dimengerti. Oke, next. Sekian dan terima kasih. Itu adalah presentasi yang telah kami diskusikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami presentasikan atau yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.